Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulani Irhamni. Saya dari kelas PMI C2 dan NIM 04020224 Oke, di sini saya diberi tugas dari mata kuliah Statistik Sosial dari Ibu Nihla, yakni tentang uji komparatif K-sampel. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan membahas tentang apa itu Friedman to ANOVA, yakni tentang tugas saya yang diberikan oleh Nihla, yakni statistik. Friedman to ANOVA ini yakni yang termasuk dengan uji Friedman, yakni adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif, yakni uji beda bila datanya itu berskala ordinal atau ranking pada lebih dari 2 sampel berhubungan. Yakni uji Friedman ini disimbolkan dengan X2 dikarenakan distribusinya mendekati distribusi X2 yang di kuadrat. Cara menghitung Friedman to ANOVA ini ada 4 rumus. Yakni rumus yang pertama merumuskan tentang hipotesis. Rumus kedua menentukan nilai A untuk menentukan X2 table. Yang ketiga menghitung X2 hitung dengan rumus yang diberikan yakni rumus Friedman. Rumusnya beda-beda dari rumus yang lain. Dengan N itu ialah jumlah sampel dan K itu jumlah kelompok dan R itu jumlah ranking dalam kelompok. Yang keempat, membuat kesimpulan dengan membandingkan nilai X2 table dan X2 hitung. Bila X2 hitung itu lebih kecil dari X2 table, maka HO itu diterima dan H1 ditolak. Tapi kebalikannya, jika X2 hitung itu lebih besar dari X2 tabel, maka HO itu ditolak dan H1 diterima. Ini Friedman to ANOVA, contoh soal-soal yang diberikan yang akan saya kerjakan. Yakni di sini ada hasil ujian 10 mahasiswa pada 6 mata kuliah. Mata kuliah statistik sosial, matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PPKN. Ini ada 10 mahasiswa dan 6 mata kuliah yang diberikan. Dan disuruh disuruh untuk membuat perbedaan nilai kelima mata kuliah tersebut pada 10 mahasiswa. Jadi yang pertama itu ada urutannya. Kita harus merumuskan hipotesis. Di atas ini sudah ada urutannya, jadi kita hanya menghitung saja. Yang pertama merumuskan hipotesis. Ada H0 dan ada H1. H0 ialah tidak terdapat perbedaan nilai ke-6 mata kuliah pada 10 mahasiswa. Dan H1 itu terdapat perbedaan nilai ke-6 mata kuliah pada 10 mahasiswa. Jadinya sudah gampang membedakannya. H0 itu tidak terdapat dan H1 itu terdapat. Dan yang kedua ialah menentukan taraf signifikasi, yakni A. Saya memilih taraf signifikasinya dengan 0,05. Dan yang ketiga menghitung X2, X kuadrat. Ya, ini cara menghitung X kuadrat itu caranya harus disusun ranking untuk setiap data. Dan ranking pada uji Friedman itu dilakukan ke samping nilai per responden, bukan per kelompok. Yakni memasukkan data ke dalam tabel penolong untuk mencari TG kuadrat. Nggak sampai. Ini yang ketiga, memasukkan data. Ini datanya sudah saya masukkan semuanya. Untuk data penolongnya saya sudah selesai. Dan sudah ada jumlah ranking semuanya. Sebelumnya itu belum. Saya itu mengerjakannya di Excel. Nah ini. Di sini ada 6 mata kuliah dan 10 mahasiswa. Ini 6 mata kuliah yang ke kanan dan ke bawah ini 10 mahasiswa.
Ada pelajaran statistik sosial, matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PPKN. Yakni untuk urutannya, kita itu harus mencari ranking. Sebenarnya ranking ini tuh hilang semuanya. Akan tetapi sudah saya kerjakan dari yang tadi, sudah mencari ranking dan jumlah ranking dalam setiap mahasiswa-mahasiswa itu tersebut. Dari mata kuliah dan mahasiswa, seluruh mahasiswa. Contohnya mahasiswa satu ini mempunyai 6 kelas atau 6 matkul mata kuliah dari mahasiswanya. Ada 6 mata kuliah, jadinya kita tulis itu nomor 1 sampai nomor 6. Dan nilainya, itu nilainya pasti berbeda-beda. Ada nilai 6, ada nilai 7, 8, sampai 9. 6 sampai 9. Jadinya untuk mahasiswa satu, ini mahasiswa satu. Nilainya mahasiswa satu ini mempunyai nilai yakni 6. Yang pertama statistik sosial nilai 6, yang kedua nilai 7, yang ketiga nilai 9, 8, 7, dan 7. Yakni untuk nilai 6 saya masuk ke statistik sosial. Mahasiswa satu mempunyai matkul statistik sosial ini mempunyai atau mendapatkan nilai 6. Jadinya di ranking 6 ini, nilai 6 ini, kenapa ini kok tiba-tiba rankingnya 1? Ini mempunyai atau memakai rumus yang tersedia. Jadi rumusnya cara membuat ranking itu ialah saya sama dengan sum ranking. Ini hanya satu, jadi kita ambil nomornya saja bukan nilainya. Nomor satu dan dibagi bagi satu. Maaf rada ngelag ini. Sum satu kurung, oh ngelag ini.